يا رسول الله سلام عليك ربيع الثاني والطرد أثبت يديرة العالمين يا مهيل الجود والكرم والجمال أنت عاكفون جلب فيه من العوض وجود الخيرون جدنا يوم تأتي الناس بالهدى يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الثاني والدرج أفضل العالمين يا أهيل الجود والكرم فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون بالبلد كل يوم النار تجيء فرجا ربي عاجل منك بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الثاني والدرج أدفنت يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الثاني والدرج أثبت يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر والفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادات علي بعلوي وصول وفروعهم وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah al-qawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh, ta'ala majduhu wa 'azuma sya'nuhu, khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha 'ilmah wa basata lahum min faidil minnah ma jarat bihi fi akdarihil kismah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa agla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu ankum. Faslun Babu waqtil fajr. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu haddathahu annahum tasahharu ma'a an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam thumma qamu ila sholati. Qultu kam kana bainahuma? Qal qadru khamsina aw sittina ya'ni ayah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan senantiasa kepada Nabi kita tercinta, Sayyiduna wa Maulana wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta seluruh sahabat beliau, keluarga beliau dan umatnya, yang sama-sama kami muliakan seluruh imam Masjid Al-Muhajirin, wabil khusus yang kami sebutkan Al-Habib Alwi Albar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih, wal Ustadz Irsyad wa Ustadz Jamal wa seluruh pengurus Yayasan Masjid Al-Muhajirin, Paman Torik, Paman Zaid, wal Habib Alwi Albar, wal hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada seluruh para orang tua yang hadir yang saya muliakan, yang saya hormati. Kita sampai ke bab waktu sholat subuh atau bab waktu al-fajr. Hadis dari Sayyidina Anas bin Malik
Beliau mengatakan sesungguhnya Zaid ibn Thabit menyampaikan hadis ini bahwa sesungguhnya mereka pernah sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka setelah itu melaksanakan solat, yang dimaksud di sini solat fajar atau solat subuh. Maka saya berkata, berapa jarak waktu antara sahur dengan solat subuh? Beliau menjawab, qadru khamsina, seukuran 50 ayat, atau sittina, atau di sini lisyak, yang meriwayatkan ragu apakah 50 ataukah 60 ayat, namanya syak. Jadi kalau kalimat atau itu maknanya sangat banyak. Bisa bermakna takhyir. Takhyir itu pilihan. Saya mau minum, ada yang tawarkan saya minuman. Beb, mau minum apa? Kopi atau teh? Atau di situ artinya pilihan. Artinya mau kopi atau teh? Mau pilih mana? Kopi atau teh? Atau juga bisa berarti ragu. Tadi malam saya minum kopi atau teh ya. Itu ataunya di situ ragu. Nah, riwayat ini aunya ragu, bukan ditakhir. Aunya ragu, namanya lisyak. Kata Zaid bin Thabit, jarak antara sahur dengan sholat subuh seukuran 50 ayat atau 60 ayat. Memang keterangan tidak disebutkan. Ayat di dalam Al-Quran itu ada yang pendek, ada yang sedang, bahkan ada yang panjang. Para muhadditsun mengatakan maksud ayat di sini yang sedang, al-mutawassithah, ayat-ayat yang sedang. Para ulama terdahulu, khususnya di Nusantara, di Indonesia tercinta ini, mereka beristihad ketika memahami hadis ini, yaitu kurang lebih waktunya kalau 50 ayat atau 60 ayat, ayat yang sedang dibaca dengan cara yang sedang, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat, kurang lebih dapat waktunya 10 sampai 15 menit. Itulah yang dinamakan imsak, waktu imsak. Dinamakan waktu imsak. Nah, waktu imsak ini artinya waktu yang memang masih boleh kita sahur. Masih boleh kita sahur. Sahur juga kalau mepet gak perlu repot. Nabi katakan kalau waktunya mepet, tasaharu walau bil ma', sahur walaupun dengan seteguk air. Itu sudah masuk sunnah sahur kalau waktunya mepet. Yang jadi masalah bukan waktu sahurnya atau waktu imsaknya, tidak. Bukan waktu imsaknya yang jadi masalah. Yang jadi masalah waktu azan subuh. Ketika sudah dikumandangkan azan subuh, itu Nabi katakan bahwa tidak boleh lagi memakan sesuatu. Ada satu kitab namanya kitab Fiqhil Siyam, kitab fikih puasa, karya Dr. Syekh Hasan Hitu. Ya, beliau mengatakan ketika menjelaskan hadis Rasul, yang dimana Nabi katakan dan beliau terjemahkan dengan bahasa beliau, ya. Beliau mengatakan, idza sami'tum azanal Bilal fakulu, wa idza sami'tum azan Ummi Maktum faamsiku.
kalau kalian mendengar azannya Bilal di waktu subuh, di waktu tengah malam, maka silakan makan. Artinya sahurnya dilanjutkan, dan waktu itu masih diperbolehkan untuk kita sahur, untuk makan ataupun minum. Kemudian Nabi katakan yang kedua, apabila kalian mendengar azannya Ummi Maktum, maka janganlah kalian makan dan minum. Fa'amsiku maknanya menahan diri. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Dari riwayat ini yang dijelaskan oleh Dr. Hasan Hitu, salah satu murid dari Dr. Said Ramdan Al-Buti Asy-Syahid, bahwa azan subuh di zaman Rasul 2 kali. Azan subuh di zaman Nabi 2 kali. Khususnya dalam masalah membangunkan orang tidur untuk melakukan sahur. Di bulan suci Ramadan ditugaskan Bilal azan pertama. Azan pertama yang dikumandangkan oleh Bilal ini bukan azan masuk sholat subuh atau dukhulul waqtul fajr, belum masuk waktu fajar. Tapi azan ini untuk membangunkan sahabat-sahabat Nabi untuk melaksanakan atau mengamalkan sahur. Ini yang disalahpahami. Sepotong hadis ini dipotong jadi problem. Nabi katakan kalau mendengar Bilal azan makanlah. Berarti dipahami azannya Bilal azan waktu subuh. Akhirnya ketika orang azan subuh dia lagi asik makan, asik minum. Coba kita merujuk kepada ulama yang pakar, yang alim, yang soleh ketika menjelaskan kasus ini. Sekelas Al-Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Dalam kitab Al-Majmu' Al-Imam Nawawi mengatakan siapa yang memakan makanan di saat azan subuh, yang dimaksud azan kedua tadi, azan masuk waktu subuh, dan azan yang kita dengar sehari-hari di waktu subuh itu azan masuk subuh. Kata Imam Nawawi, seandainya makanannya masih ada dalam mulut, dimuntahkan atau sudah sampai di tenggorokan, kata Imam Nawawi, dikeluarkan. Seandainya sudah mendengar azan subuh, pertanda sudah masuk waktu subuh, kemudian dia sengaja menelan, batala saumuhu, dianggap puasanya batal. Karena sudah mulai hitungan puasa waktu itu. Al-imsak anil mufattirat min tul'il fajr as-sadiq ila ghurubi syams. Menahan diri dari hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar shadiq. Fajar shadiq itu masuk waktu sholat subuh. Begitu juga awal hitungan berpuasa di hari itu. Dia sudah makan sengaja, batala saumuhu. Lantas apa yang dilakukan? Di luar Ramadan, qadha. Nah, ini penjelasan terkait masalah waktu sholat subuh, tapi di sini Zaid bin Thabit mengaitkan juga dengan masalah sahur. Ya. Hadis kedua dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu qala, kuntu atasaharu fi ahli thumma yakunu sur'atun bi an udrika salatal fajri ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Saya dahulu sahur, kata Sahal bin Sa'ad, bersama keluarga saya. Kemudian segera setelah selesai sahur, saya pergi ke Masjid Nabi dan saya mendapati solat fajar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti waktunya itu antara sahur dan solat subuh itu
tadi seukuran 10 sampai 15 menit. Itulah yang disebut waktu imsak. Kalau azannya Ummi Maktum itu azan masuk waktu sholat subuh. Nabi katakan fa'amsiku, jangan kalian makan ataupun minum. Ini hadis juga disebut dalam Sahih Bukhari. Disebut juga dalam Sahih Bukhari. Babu sholati ba'dal fajr hatta tartafi'a asy-syams. Kita sampai ke bab sholat sesudah fajar hingga matahari terangkat. Jadi ini pembahasan kitab Mawaqit as-sholati, waktu-waktu sholat yang paling akhir. Pembahasannya di dalam Sahih Bukhari itu sholat fajar, sholat subuh. Kalau paling akhir sholat subuh, paling awal itu sholat zuhur. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tartib fuqaha dalam kitab Fathul Qorib itu menyebutkan sholat pertama hitungan sehari semalam sholat zuhur, sholat kedua sholat asar, sholat ketiga sholatul maghrib, sholat keempat sholatul isya, sholat yang penutup paling akhir dan paling berat sholatul fajr, sholat subuh. Ini semua dalam rangka apa kita lakukan menjaga sholat 5 waktu? Apakah Allah ingin menyusahkan makhluknya, menyusahkan umatnya? Enggak. Dalam rangka Allah ingin hambanya itu dekat dengannya. Jadi kita tanamkan ibadah itu jangan dianggap sebagai satu bentuk penyiksaan. Tapi kita harus memahami bahwa kewajiban sholat ini adalah satu bentuk kenikmatan. Ini yang pertama dulu nih. Sehingga melaksanakan sholat itu dia merasakan kenikmatan. Walaupun tahap pertama kita harus memaksa diri untuk sholat 5 waktu. Tapi kita harus berusaha juga merubah mindset kita bahwa sholat ini adalah kenikmatan. Dan orang-orang yang sudah memahami makna ini, mereka merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa yang tidak bisa didapati oleh sesuatu apapun di muka bumi ini. Saya teringat ada satu ungkapan. Ungkapan ini menyatakan Zonnal agniya anna sa'adata fil mal. Orang-orang kaya wa zonnal muluk annaha fi sultah. Dan para penguasa, para raja, mereka menyangka kebahagiaan itu ada di dalam kekuasaan. Was-sahih anna sa'adata fi ibadatillah. Tapi yang benar itu, kebahagiaan itu hanya ada di dalam ibadah kepada Allah. Bukan adanya di harta, bukan adanya di kekuasaan. Antum bisa bertanya kepada orang yang paling kaya di dunia ini, tapi dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak mengenal Allah. Tanyakan kepadanya, apakah dalam hatinya yang terdalam itu ada ketenangan, ada kenikmatan, ada kebahagiaan? Kalau dia jujur pasti dia mengatakan tidak ada. Orang-orang barat di sana, mereka kaya raya. Yang mereka miliki bukan hanya mobil, pesawat pun ada. Tapi untuk mencari ketenangan di malam hari, mereka pergi di tempat-tempat yang diharamkan, tempat-tempat hiburan. Makanya dinamakan tempat hiburan, untuk menghibur kekosongan hati mereka yang tidak pernah bahagia. Tapi kaum solihin, di dalam rumah mereka, mereka rasakan kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa didapati di tempat hiburan. Coba berpikir logis.
Kenapa tiap malam mereka bingung ke sana kemari, menghabiskan uang miliaran berangkat ke satu negara lain, hanya ingin mencari yang namanya ketenangan dan kebahagiaan. Agama kita sudah menyatakan sampai kapanpun tidak akan dapat ketenangan dan kebahagiaan terkecuali penghambaan dia kepada Allah, pengenalan dia kepada Allah. Itulah kenikmatan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, para asfiya, orang-orang yang sudah diberikan nikmat ini, di antaranya Imam Junaid al-Baghdadi, disebutkan oleh Imam Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, di dalam kitab Mukasyafah. Al-Imam Junaid Sayyidu Taifah menyatakan, al-ibadatu 'alal 'arifin afdal minat tijan 'ala ru'usil muluk. Ibadah di sisi orang-orang yang mengenal Allah itu lebih afdal dibanding mahkota yang berada di atas kepala para raja. Hal yang sama dinyatakan oleh Ibrahim bin Adham, Al-Imam Ibrahim bin Adham. Ini disebutkan oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asfahani yang lahir tahun 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah, di dalam kitab Hilyatul Auliya. Beliau mengatakan, "Lau 'alima al-muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi minas sururi wan na'im idzan lajaladuna alaihi bisuyuf." Seandainya para raja dan anak-anak raja mereka mengetahui apa yang kami rasakan di dalam hati kami dari kebahagiaan dan kenikmatan, kebahagiaan ibadah, kenikmatan ibadah, kebahagiaan ma'rifatullah, kebahagiaan taat. Seandainya para raja mengetahui apa yang kami rasakan ini dari kebahagiaan dan kenikmatan ini, maka pasti mereka akan mendatangi kami, memerangi kami untuk merebut kenikmatan yang kami miliki itu dengan pedang-pedang mereka. Al-Imam Ibrahim bin Adham mengatakan hal ini wajar karena beliau sebelumnya juga adalah seorang, dikatakan sebagai seorang pangeran atau seorang raja di Balkh, di Khurasan. Tapi ketika sudah mengenal hakikat daripada kebahagiaan, mereka mengikuti golongan para asfiya yang akhirnya dia wakafkan seluruh kerajaannya dan menggunakan pakaian suf yang terbuat dari kulit domba dan berjalan kaki melaksanakan ibadah haji dan berguru kepada para suyukh, dan akhirnya menjadi seorang sufi yang sangat terkenal bernama Al-Imam Ibrahim bin Adham. Beliau mengatakan demikian, kenikmatan yang saya rasakan itu tidak ada apa-apanya dengan kenikmatan kerajaan yang saya miliki. Nah, inilah yang disebut ma'rifah, itu kenikmatan tertinggi. Kita baca surat Yasin, hampir semua kita mungkin ada yang hafal. Tapi tahu tidak ada kisah seorang yang soleh, yang abid, ahli ibadah, dan sudah mencapai derajat ma'rifatullah yang Allah abadikan di surat Yasin. Ja'a min aqsal Madinah rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'u al-mursalin. Datang dari negeri yang jauh, kota yang jauh, seorang laki-laki, dia berlari. Kemudian dia menyeru kepada kaumnya, wahai kaumku, ikutilah para utusan-utusan tersebut. Al-mursalin di sini 3 utusan. Muridnya Nabi Isa,
yang mendakwakan agama Islam kepada kaumnya. Ada yang mengatakan beliau bermukim di Antoki di Turki, ada yang mengatakan di Syam. Orang ini bernama Habib An-Najjar. Laki-laki tersebut yang disebut di surat Yasin namanya Habib An-Najjar. Beliau katakan kepada kaumnya, ikuti utusan-utusan ini. Utusan-utusan ini la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Mereka ajak kalian kepada keselamatan, gak minta apa-apa kepada kalian. Dan mereka orang-orang yang diberikan petunjuk. Di bagian bawahnya beliau katakan, inni amantu birabbikum fasma'un. Saya beriman dengan Tuhan mereka dan Tuhan kalian. Karena semua kita Tuhannya satu. Maka dengarkanlah apa yang mereka sampaikan, yaitu murid-murid Nabi Isa. Ini di surat Yasin. Justru mereka menganiaya beliau. Sampai-sampai Ibnu Katsir yang lahir 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan itu kaumnya menginjak-injak dirinya sampai keluar dari duburnya, ususnya keluar sampai meninggal dunia. Dia membela utusannya Nabi Isa. Kalau di surat yang lain utusannya Nabi Musa, kalau yang di Yasin utusannya Nabi Isa. Itu disebut dalam kitab Sofwatut Tafasir karya Dr. Syekh Ali Sobuni. Tapi coba lihat, apakah dia tersiksa setelah dianiaya di dalam memperjuangkan dakwah, memperjuangkan kalimat tauhid? Tidak. Justru dia dapat satu kenikmatan yang sangat luar biasa dan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, ruhnya itu ketika terlepas, dia wa huwa syahid, meninggal dalam keadaan syahid. Allah katakan, qil udkhulil jannah, udkhulil jannah, qila udkhulil jannah, kamu masuklah ke surga. Subhanallah, ruhnya disuruh oleh Allah, masuklah ke surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dia ingat kaumnya. Jadi Ibnu Abbas mengatakan wa'adha qaumahu hayyan wa mayyita. Ini orang memberikan nasihat kepada kaumnya di saat hidup maupun sudah meninggal dunia. Dia katakan seandainya, kata laita di sini litamanni la litaraji. Angan-angan itu ada dua. Ada angan-angan yang mungkin bisa terjadi, namanya taroji. Tapi ada angan-angan yang mustahil terjadi. Hukumnya memang Allah nyatakan itu mustahil. Seperti orang yang sudah meninggal bisa hidup kembali, itu angan-angan yang tidak mungkin terjadi. Namanya tamanni. Dia mengatakan seandainya kaumku tahu, Masya Allah, ya'lamun bima ghafara li rabbi, dengan pengampunan Tuhanku kepada aku, wa ja'alani minal mukramin, dan Allah jadikan aku termasuk golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia baru mengenal surga waktu itu, baru mengenal surga. Dia mengatakan ini luar biasa. Dia punya keadaan di dunia dizolimi, dianiaya, bahkan sampai dibunuh, sudah dilupakan, gak ada artinya. Dengan hanya sekedar melihat surga. Kaif bagaimana kalau melihat Allah? Kaif bagaimana kalau melihat Nabi Muhammad? Nah ini orang ma'rifah ini.
Baca Yasin, pelajari ayat tersebut. Bagaimana seorang yang bernama Habib An-Najjar, namanya tidak disebut dalam Al-Quran, tapi disebut dalam kutub at-tafsir, kitab-kitab tafsir Al-Quran. Dia dapat ma'rifat. Ma'rifatnya, pengenalannya hanya surga. Kesusahan di dunia lupa. Gitu. Nah, ini yang kita minta sama Allah. Kalau mereka sudah dapat itu, kita harus mengkasihani diri kita. Kita sampai saat ini belum sampai ke situ. Hajatan fi nafsi rabbi faqdiha ya khaira qadi. Apa yang ada di hati kami ingin mendapatkan apa yang mereka dapatkan, ya Allah, tolong kabulkan. Engkau sebaik-baiknya yang mengabulkan permohonan. Gitu. Oleh sebab itu, tujuan daripada ibadah kita ya, itu adalah dalam rangka ingin mendekatkan diri kita kepada Allah sampai puncaknya kita mengenalnya. Itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah kepadaku. Ibnu Abbas menafsirkan liya'rifun, agar bisa mengenaliku. Beribadah kepadaku untuk bisa mengenal diriku. Memang ada yang menggunakan konsep kenal dulu baru ibadah. Ya, ini kalau disampaikan ke orang umum gak ada yang sholat. Karena pengenalan itu puncak. Pengenalan itu puncak. Kalau konsep ini digunakan kepada orang awam, maka tidak ada yang ibadah. Bagaimana ma'rifat didapat sedangkan proses mencapai ma'rifat itu tidak dijalani? Makanya saya kurang sependapat dengan teori itu. Walaupun saya tidak mengingkari ada beberapa orang istimewa yang mereka diberikan itu oleh Allah Ta'ala, termasuk tadi yang saya sebut namanya Al-Imam Ibrahim bin Adham. Dulu hidupnya lalai, orang kaya, hidupnya foya-foya, berburu sana sini, tidak ibadah, sampai terdengar suara dari langit mengatakan, "Ya Ibrahim, kau diciptakan bukan untuk ini." Bergetar hatinya, akhirnya dia menjadi seorang sufi. Nah, ini sudah dapat ma'rifat dulu baru mulai ibadah. Saya tidak ingkari itu ada, tapi ini orang-orang yang langka. Tapi kalau berbicara di hadapan orang umum, kita diperintahkan mujahadah dalam ibadah sampai puncaknya nanti. Kalau kita lakukan dengan benar, maka kita dapat buahnya itu, yaitu ma'rifatullah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Allah katakan ibadah dulu baru dapat yakin. Bukan yakin dulu baru ibadah. Ini konsep di dalam apa? Ma'rifatullah. Bukan dalam masalah tauhid. Kalau tauhid harus syahadah dulu, kesaksian dulu baru sah. Subhanallah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Aqimus sholata li dzikri. Aqimus sholata li dzikri. Kemudian kita ketika beribadah nanti masuk ke satu maqam yang disebut ibadahnya dalam keadaan senang. Al-farah. Ini luar biasa. Senangnya bukan di tempat yang lain, senangnya di sholat. Wah, luar biasa. Senangnya di membaca Al-Quran, senangnya di majlis ilmu. Ini wajib kita syukuri, wajib kita berbahagia. Makanya saya tidak pernah marah orang yang tidak mau hadir majlis. Saya tidak mengingkari dan tidak marah orang yang kami ajak tapi tidak bisa hadir dengan berbagai alasan. Ini perkara pilihan Tuhan. Kenikmatan yang kita rasakan mereka belum rasa. Tugas kita mendoakan, bukan memvonis, bukan menjauhi mereka, tidak.
posisi kalian saat ini yang sudah Allah berikan kenikmatan, misalnya nikmat, yang lain pasti bergeser tuh, nikmat-nikmat yang lain yang sifatnya sia-sia, yang sifatnya duniawi akan hilang. Itu harus syukur bahwa Allah berikan hal itu kepada kalian. Makanya bahagia dalam ibadah itu terpuji. Ulama membagi bahagia ada 3, al-farah. Ada yang pertama namanya farahun mahmud, bahagia yang terpuji, bahagia yang baik. Bahagia yang baik itu adalah kita bahagia karena kita diizinkan oleh Allah bisa melaksanakan kewajibannya, bahkan mampu meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Itu kebahagiaan yang gak bisa kita ukur dengan harta, dengan kebahagiaan duniawi, gak bisa. Dia kebahagiaan sifatnya spiritual. Itu yang dikatakan di dalam surat Yunus tuh, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmat Allah hendaklah mereka berbahagia. Ini namanya bahagia yang terpuji, bahagia di atas ketaatan, bahagia di atas ibadah kepada Allah. Dan ini level paling tertingginya. Bahagia semacam ini pahala. Bahagianya karena ibadah itu Allah hitung sebagai hasanat, sebagai pahala. Ada yang kedua namanya farahun mazmum, bahagia yang tercela. Bahagia yang tercela ini bahagia di atas maksiat dan perbuatan buruk. Orang yang melakukan maksiat ada yang bahagia, itu bahagia yang tercela. Bahagianya dihitung sayiat, dosa. Inilah yang disebut di dalam surat Al-Qasas lewat lisannya Nabi Musa ketika menyatakan hal ini kepada siapa? Qarun. Qarun bahagia, kaya raya, tapi bahagianya harta yang dia miliki itu dia gunakan untuk apa? Kemaksiatan. Harta yang dia miliki dia tahan, tidak dia bagikan kepada orang-orang fakir miskin, tidak pernah menolong orang. Apa kata Nabi Musa? La tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kau berbahagia, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang bahagia. Maksudnya bahagia di atas kemaksiatan, di atas perbuatan buruk. Ada yang ketiga, yaitu farahun gairu mahmudin wala mazmumin, bahagia yang tidak terpuji juga tidak tercela. Itu bahagia dalam perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang tidak haram, tapi juga tidak dihitung sebagai ibadah. Banyak hal itu, banyak hal yang mubah-mubah itu, banyak hal. Boleh bahagia semacam itu, boleh jalan-jalan mubah, ya, main bola, tergantung main bola. Kalau caranya benar, niatnya untuk menyehatkan badan, bisa menjadi pahala agar bisa ibadah gitu. Yang penting niat. Kalau tanpa niat yang baik, ya mubah, boleh-boleh saja selama syarat-syaratnya terpenuhi. Di antaranya aurat tidak terbuka ketika bermain bola. Kalau aurat terbuka ya dihitung dosa. Ini 3 bahagia. Jadi kita ini diperintahkan ketika melaksanakan ibadah bahagia, senang. Senang, tapi harus hati-hati. Di sini ada permainannya syaitan. Khawatir bahagia kita masuk kepada bangga diri, jadi dosa. I'jabul mar'i binafsihi. Rasul katakan sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis riwayat At-Tabrani, lahir 260 wafat 360 Hijrah, dalam kitab Mu'jam, salasun muhlikat, 3 hal yang membinasakan. Yang pertama syuhun muta',
kikir yang ditaati, hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga, i'jabul mar'i binafsihi, bangganya seseorang terhadap dirinya. Kita punya bahagia dalam ibadah, jangan sampai ditipu oleh syaitan masuk kepada apa? Bangga diri. Luar biasa saya taat, luar biasa saya begini. Nanti lihat orang yang tidak taat, orang yang tidak sholat, mulai dia melihat dengan pandangan ihtiqar. Tidak pernah sholat dia. Saya, Masya Allah, saya luar biasa. Ini bahagianya sudah masuk kepada apa? Bangga diri, jadi haram. Kenapa bahagia ibadah ini dia bergeser menjadi bangga diri? Karena dia merasa dia yang beramal. Dia merasa dirinya yang beramal. Kalau orang sudah merasa dirinya yang beramal tanpa melibatkan kekuasaan Allah di situ, maka pasti akan terlahir bangga diri. Oleh sebab itu Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari menyatakan dengan ucapan yang sangat indah. Beliau mengatakan, la tufrihka at-ta'ah li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallah ilaika. Janganlah ketaatanmu itu membuat dirimu bahagia lantaran engkau merasa mampu melaksanakan ketaatan. Akan tetapi bahagialah kepada ketaatan tersebut lantaran engkau yakini bahwa taat yang kau lakukan itu adalah anugerah, taufik dan petunjuk dari Allah kepadamu, bukan dari kita. Allah yang gerakkan kita, Allah yang pilih kita. Maka tidak layak kau sombong, karena itu semua dari Allah. Tapi kau syukuri, kau bahagia, kau syukuri itu. Nah, kalau sudah merasa saya yang beramal, saya akan masuk kepada sifat ujub, bangga diri. Tapi kita merasa tidak punya apa-apa, tidak ada kekuatan untuk taat, tidak ada kekuatan untuk menjauhi maksiat, semuanya karena kehendak Allah. Maka di situ kita akan menjadi rendah hati, tawadhu, dan kita akan dekat dengannya. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan kepada Abu Musa al-Ash'ari, ya Abdullah ibn Qais, ala adulluka ala kalimah min kanzin min kunuzil jannah. Wahai Abu Musa, namanya Abdullah bin Qais, mau tidak aku tunjukkan kepadamu kalimat yang tersimpan di gudang surga? Kalimat yang tersimpan di gudang surga. Dia mengatakan, bala, iya mau ya Rasulullah. Nabi katakan, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan terkecuali semuanya dari Allah. Apa makna ini, la haula wa la quwata illa billah? Sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la haula an ma'asiyatillah, la haula an istinabi ma'asiyatillah illa bi'ismatih, atau kama qala, wala huwa ala ta'atihi illa bi'inayatih. Tidak ada daya untuk menjauhi maksiat terkecuali itu semua atas perlindungannya Allah, dan tidak ada kekuatan untuk taat kepadanya terkecuali itu adalah anugerah dari Allah kepadanya. Jadi semuanya dari Allah. Ini juga disampaikan oleh Al-Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim. Makanya kitab Al-Hikam tadi, ini kitab kan sangat luar biasa, kitabun mati', kitab yang sangat indah. Sampai-sampai ulama mengatakan
kadat hikam Ibni Athaillah Sakandari antakuna wahya walau kanat as-salatu tajuzu bi ghairil qur'ani lajazat bi kalamil hikam. Hampir-hampir kitab hikam ini isinya adalah wahyu dari Allah, hampir-hampir, karena saking indahnya. Dan seandainya solat dibolehkan membaca sesuatu selain Al-Quran, maka pasti dibolehkan itu membaca kalam yang ada di dalam kitab Al-Hikam sebagai pengganti dari membaca Al-Quran. Seandainya di sini perumpamaan untuk menunjukkan kitab ini sangat luar biasa. Dan kitab ini menjelaskan hadis tadi, hadis Sahih Bukhari Muslim tadi, tentang kalimat yang Nabi katakan disimpan di gudang surga. Itu Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari hanya menjelaskan itu. Jadilah satu kitab namanya Al-Hikam. Jadi harus bahagia dalam ibadah. Allah memilih dari sekian miliar manusia, kita dipilihnya double. Yang pertama, kita dipilih beriman kepadanya dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa miliar manusia yang Allah tidak memilih kepada mereka hal ini. Kemudian dipilih lagi, sudah beriman, dipilih sebagai orang yang taat, dipilih lagi yang kedua kali. Pilihan ketiga lagi, sudah beriman, sudah muslim, sudah taat, dikasih pilihan ketiga, yaitu orang yang sudah ma'rifah, sudah mengenal Allah. Dipilih lagi itu dari ma'rifah, para aulia, para solihin. Nah, ini yang harus kita jaga. Jadi saya umpamakan bibitnya itu adalah Islam dan iman, bibit. Kemudian batangnya itu adalah ibadah dan taat. Rantingnya itu adalah akhlak mulia dan ihsan. Kemudian buahnya dari pohon tersebut adalah mahabbah dan ma'rifah, cinta kepada Allah dan Rasul, dan ma'rifah kepada Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa barak wasallam. Ada satu hikayat disebutkan oleh Ibnu Mulakin yang lahir tahun 723 Hijriah, wafat 804 Hijriah. Beliau ceritakan salah satu tokoh sufi bernama Ma'ruf Al-Qurhi. Ma'ruf Al-Qurhi. Beliau ini keluarga Nasrani, tapi akhirnya dari usia kecil masuk Islam, diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Salah satu sufi besar namanya Sari As-Sakati, guru sekaligus paman dari Imam Junaid Al-Baghdadi, itu pernah bermimpi. Ini orang soleh juga. Ra'aitu fil manam, saya melihat di dalam mimpi Al-Imam Ma'ruf ka'annahu tahtal arsh. Imam Ma'ruf ini seakan-akan berada di bawah arshnya Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada seluruh malaikat yang hadir pada waktu itu di tempat tersebut, ya malaikati man hadha, wahai para malaikatku, ini siapa orang ini? Para malaikat mengatakan, anta a'lamu ya rabbana minna, engkau lebih mengetahui dibanding kami, wahai pencipta kami. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, hadza Ma'ruf Al-Karhi, hadza Ma'ruf Al-Karhi, sakira min hubbi fala yufiq illa biliqa'i. Dia selama hidup di dunia mabuk cinta kepada saya dan tidak akan sadar terkecuali berjumpa dengan saya. Nah, ini sudah level tadi, sudah mahabbah. Kalau mahabbah levelnya sebenarnya
sebenarnya lebih tinggi dari ma'rifah. Mahabbah yang asli ya. Kita kan sering menggunakan bahasa peribahasa, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Jadi kenal dulu baru cinta. Kenal dulu itu ma'rifat. Tujuan ma'rifat adalah cinta. Cinta di atasnya lagi gak ada. Bisa bayangkan mabuk cinta kepada Allah selama di dunia tidak pernah sadar terkecuali berjumpa denganku, kata Allah Ta'ala. Kalau bicara mimpi mendengar firman Allah, itu para ulama mengatakan hal yang mungkin. Muhammad bin Sirin sebutkan dalam tafsir mimpinya itu. Makanya kalau orang yang sudah cinta sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Habib Abdul Al-Haddad, kalau sudah cinta betul, ana masyghul bilaila an jami'il kauni jumlah. Kalau waktu malam pengen berduaan dengannya dan meninggalkan seluruh alam yang ada, kata Imam Haddad. Kalau sudah mabuk cinta kepada Allah, saya bermalam berdua-duaan dengannya, meninggalkan seluruh yang ada di alam semesta ini. Fa idza maqila man dha, kalau ada orang bertanya kepadamu, siapa saya ini? Orang yang mabuk cinta ini siapa? Katakan kepadanya, kul huwa sabbul muallah, bahwa dia adalah orang yang sedang mabuk cinta kepada Allah dan mabuk cinta kepada Nabi Muhammad. Yang lain jadi fata morgana. Yang lain jadi fata morgana. Tapi yang nyata justru ini. Antal maksud waridhoka matlub. Engkau adalah maksud dan ridhomu yang dicari. Ya. Makanya para pencinta-pencinta itu, Ibnu Farid ya, seorang ahli puisi, sastrawan sufi, dia mengatakan begini dalam syairnya, syaribna ala dzikril habib mudamatan sakirna biha min qabli ayyukhlaq al-karmu. Kami meminum arak cinta. Kami meminum arak cinta, khamar cinta, di saat mengingat kekasih kami. Dan kami sebelum meneguk arak cinta itu, kami sudah mabuk terlebih dahulu, sebelum anggur itu diambil dari pohonnya. Masya Allah. Artinya belum minum sudah mabuk. Mabuk cinta. Nah ini magom, Masya Allah, mahabbah. Al-mahabbah ini magom yang sangat tinggi. Al-mahabbah. Nah orang yang sudah menyatu dengan cinta ini kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad, sifat-sifat yang indah itulah yang nampak. Makanya jangan bertanya hukum kepada mereka. Orang maksiat depan mata sudah gak kelihatan. Karena yang muncul adalah sifat-sifat rahmah. Allah punya sifat, ada sifat indah, ada sifat keagungannya. Allah punya sifat maha pengasih, maha penyayang, maha pencinta. Nah orang-orang yang sudah masuk level mahabbah, dia hanya berbicara cinta, cinta, kasih sayang, gak ada kemurkaan, gak ada kebencian. Jadi kau bertanya amar ma'ruf nahi mungkar kepadanya, gak ada. Tapi ada juga orang-orang yang mereka mengambil jalaliyahnya Allah, kebesarannya Allah, ketegasannya Allah. Allah punya sifat Al-Jabbar, Al-Qahhar, Maha Perkasa, Maha Kuat. Ada mereka yang dikasih magom ini. Jangan terbalik. Jangan nanya cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang diberikan magom ini. Dan jangan tanya ketegasan hukum kepada orang-orang yang diberikan magom cinta itu. Ini sufi, Ma'ruf Al-Karhi. Simbolik dari rahmat dan cintanya Allah. Coba lihat, ini kisah diceritakan dalam kitab Tarajum wa Tabaqat.
dalam kitab Tarajum dan Tabaqat. Duduk di pinggir sungai Dijlah di Baghdad. Beliau kan bermukim di Baghdad. Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi duduk dengan beberapa sahabat-sahabatnya. Ya ibarat kayak swearing begini. Duduk santai menghadap ke laut. Saat itu juga ada perahu lewat, Zarwuk. Di depan pandangan mereka lewat perahu. Ternyata di atas perahu itu sedang bermaksiat. Para pemuda-pemuda di atas perahu itu sedang bermaksiat, sedang mabuk dan lain sebagainya. Sahabat-sahabatnya Imam Ma'ruf Al-Karhi mengatakan, wahai Imam, ini maksiat terang-terangan nih. Kau kan doanya mustajab, minta kepada Allah agar Allah binasakan mereka. Karena yang mereka lakukan sudah melampaui batas. Maka beliau angkat tangan. Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi, beliau berdoa begini, Allahumma inni as'aluka an tafrahahum fil akhirati kama farahtahum fid dunya. Ya Allah, aku meminta kepadamu, kau berikan mereka itu bahagia di akhirat. Ini yang lagi maksiat nih. Aku meminta kepadamu ya Allah, kau berikan mereka bahagia di akhirat, sebagaimana engkau telah bahagiakan mereka dengan maksiat itu di dunia. Mereka lagi bahagia maksiat, beliau mintanya apa? Kasih bahagia itu juga di akhirat. Sahabat-sahabatnya protes, wahai Imam, kami mengatakan doa untuk laknat mereka, membinasakan mereka. Mereka sudah melampaui batas, melakukan maksiat. Kenapa engkau justru mendoakan kebaikan kepada mereka? Kata beliau apa? Idza afrahahum fil akhirah taba alaihim fid dunya. Kalau Allah membahagiakan mereka di akhirat, maka pasti di dunia mereka akan bertobat. Itu perahu tidak lama berputar balik. Semua yang ada di atas perahu itu, di kapal itu, membuang semua botol-botol minuman keras dan semuanya sujud taubat kepada Allah. Karena ada satu da'watun mustajabah. Dia doa tulus, diijabah oleh Allah. Allah berikan mereka hidayah, taubat berkat doanya Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi. Ini saya katakan tadi, yang dia lihat hanya rahmat, wa cinta, wa kasih sayang. Sudah gak ada di dalam kamus hidupnya itu kebencian, ya, menganggap hina orang dan seterusnya. Bahkan maksiat pun mereka melihat itu tidak nampak dalam mata mereka. Mereka sudah istighraq wal fana, sudah tenggelam di dalam alam mereka. Karena sudah saking sucinya hati mereka, jiwa mereka. Ini yang menggunakan ittisaf bi awsafil jamilah. Dia bersifat dengan sifat-sifat indahnya Allah. Tapi ada kasus yang sama terbalik. Zunun al-Misri, ketika ada kapal lewat di hadapannya, beliau duduk di pinggir laut, lihat kapal lewat di hadapannya, orang bermaksiat. Beliau doa, ya Allah, kesaksian laut lebih baik dari para pendosa tersebut. Tenggelamkan mereka, tenggelam semua. Itu sifat apa? Sifat keperkasaan Allah, ketegasan Allah. Dua-dua sufi, tapi yang satu sudah masuk ke magam mahabbah, yang satu magam sudah jalaliyah, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, ketegasan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah punya kan sifat itu, pengasih penyayang. Benar, Allah punya sifat pengasih penyayang. Tapi ingat, Allah juga punya sifat muntaqim, maha membalas. Allah punya sifat juga dan nama Al-Qahhar, maha perkasa. Al-Jabbar, maha perkasa atau maha kuasa. Al-Mutakabbir, maha besar. Al-Aziz, maha agung. Punya dua sifat itu. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma
وتفرقا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا منا شكيلا محروما سبحانك بحمدك أشهد أن أستغفرك وأتوب إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.